Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diana Safanur Aisyah dengan NIM 14014221185 dengan nomor presensi 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Tujuan dilakukannya kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium yaitu untuk mengetahui dan menangani keselamatan kerja di laboratorium dan dapat menghindari kesalahan dan kecelakaan yang dilakukan pada saat praktikum. Keselamatan kerja di laboratorium perlu diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi orang yang melakukan kegiatan atau pekerjaan di laboratorium dalam mencegah terjadinya kerusakan alat laboratorium yang digunakannya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat kesalahan cara dan prosedur melakukan pekerjaan, maka perlu diadakan tata tertib laboratorium dan pedoman kegiatan laboratorium yang jelas. Kemudian, untuk mencegah terjadinya kerusakan alat-alat laboratorium akibat kesalahan pengoperasian alat-alat, maka manual, penggunaan alat dan penuntun percobaan harus selalu tersedia bagi setiap yang akan menggunakan alat-alat itu. Untuk mengatasi kecelakaan kerja dan kerusakan alat yang terjadi, maka diperlukan alat keselamatan dan alat-alat untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu alat-alat keselamatan. Alat-alat keselamatan dapat dibedakan atas alat-alat bantu yang digunakan dalam percobaan untuk menjaga keselamatan alat dan keselamatan kerja percobaan itu, dan alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan semacam pertolongan pertama kepada kecelakaan kerja yang terjadi di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu ada tang penjepit dari kayu atau logam berlapis kaca atau untuk menjepit dan memegang benda yang dipanaskan. Kemudian yang kedua, statif dan klem untuk menjaga atau menggantungkan. Yang ketiga yaitu benang atau tali untuk mengikat atau menggantungkan. Yang keempat yaitu ada capit buaya yang dihubungkan untuk penggantar yang dipasang pada kaki komponen elektronik yang akan disolder sehingga komponen elektronik tidak terlalu panas saat terbakar. Alat keselamatan diri. 1. Jas laboratorium yang digunakan untuk melindungi badan kita dari percikan bahan kimia. Yang kedua yaitu ada sarung tangan untuk melindungi tangan kita dari bahan kimia yang dapat membahayakan kulit. Yang ketiga yaitu ada sepatu yang tertutup untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang keempat ada kacamata laboratorium, yaitu untuk menghindari percikan bahan kimia yang dihasilkan. Jika kalian sudah memakai kacamata, tidak perlu menggunakan kacamata khusus. Yang kelima ada masker laboratorium, yaitu untuk terhindar dari gas yang dapat membahayakan tubuh. Yang keenam yaitu ada melepas semua perhiasan agar logam tidak bereaksi dengan bahan kimia. Alat-alat untuk menanggulangi atau memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang pertama ada kotak P3K berisi alat obat-obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua ada tisu, lap bersih, serta alat-alat untuk membersihkan zat cair atau bahan lain yang tumpah atau bercecar, serta alat kebersihan yang lain. Yang ketiga yaitu ada tabung pemadam kebakaran. Pengenalan label bahan kimia. Bahaya bahan kimia dapat diidentifikasi dari gambar segi 4, Natural Fire Protection Association atau NFPA, Hazard Identification System. Kegunaan label NFPA. Yang pertama, menentukan peralatan khusus yang harus digunakan. Yang kedua, prosedur yang harus dilakukan. Yang ketiga, pencegahan apabila terjadi situasi darurat. Potensi bahaya bahan kimia dapat dikenali dari label bahan kimia. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai label-label bahan kimia. Eksplosif atau mudah meledak. Artinya, bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya 1. Gesekan atau benturan, 2. Panas atau bunga api, 3. Bereaksi dengan udara atau air. Contohnya, asam sulfat 95-97%, oksidasi atau pengoksidasi kuat.
Artinya, bahan kimia bersifat pengoksidasi menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Contohnya, asam nitrat 65%. Flammable atau mudah terbakar. Artinya yaitu bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, kemudian berpotensi mudah terbakar dengan api bunsen, dan yang terakhir permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Contohnya yaitu metanol, asam asetat glasial, toluena. Toksik atau beracun. Bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contohnya metanol. Iritan atau iritasi. Iritasi dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan luka bakar pada kulit. Contohnya larutan amonia. Korosif. Bahan yang bersifat korosif membuat logam berkarat, merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan gatal-gatal, dan membuat kulit mengelupas. Contohnya yaitu hidrogen peroksida 30%. Kompres gas atau gas bertekanan tinggi. Gas yang disimpan di bawah tekanan baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya adalah gas terdapat pada perpipaan seperti gas CO2, gas nitrogen, dan gas helium. Health hazard atau bahaya bagi kesehatan. Bahan kimia yang memiliki simbol ini akan bereaksi dan sangat berbahaya jika bercampur dengan air atau saat basah. Contohnya hidrogen peroksida 30%, N-heksana, metanol, dan toluena. Dangerous for the environment atau bahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dan dapat merusak ekosistem. Contohnya larutan amonia dan N-heksana. Simpulan dari video yang sudah dijelaskan yaitu kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Berbagai macam resiko dapat timbul dari bahaya-bahaya yang bertebaran di laboratorium. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi praktikan, tetapi juga dapat mengganggu proses praktikum secara menyeluruh. Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja yaitu yang pertama, satu, melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Yang kedua yaitu menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang ketiga yaitu sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.